Hasil Liga Italia dini hari, Inter dikolongi Sassuolo, AC Milan dan Napoli melaju. Hasil Liga Italia dini hari tadi, pekan ke-6, Kamis 28 September 2023, Inter Milan secara tragis disikat Sassuolo. Pada laga itu, Inter Milan tampil di depan publik di San Siro, Milan. Inter takluk oleh tim tamu dengan skor 1-2. Nerazzurri unggul terlebih dahulu lewat gol Denzel Dumfries pada menit ke-45. Namun keunggulan Inter hanya bertahan sebentar saja. Pada babak kedua, Sassuolo membalas dengan membuat 2 gol penting. Gol tersebut dicetak oleh Nedim Bajrami pada menit ke-54 dan Domenico Berardi pada menit ke-63. Kekalahan tragis yang dialami Inter ini sekaligus mencoreng rekor sempurna yang mereka bukukan. Selama 5 pekan sebelumnya, mereka selalu bisa mendulang 3 angka. Raihan positif itu nyatanya harus terhenti pada pekan ke-6. Kekalahan yang didapat Inter Milan justru membuat para pesaingnya bahagia. Di pertandingan lain, AC Milan menang 3-1 saat melawat ke markas Cagliari. Rossoneri membuat gol lewat Noah Okafor, Fikayo Tomori dan Ruben Loftus-Cheek. Sementara itu Napoli mengantongi kemenangan besar pada pekan ke-6. Napoli mengalahkan Udinese dengan skor cukup nyaman 4-1. Sang juara bertahan Liga Italia membuat gol lewat Zielinski pada menit ke-19 dan Victor Osimhen pada menit ke-39. 2 lesakan lainnya dari Napoli dibukukan oleh Kvaratskhelia pada menit ke-74 dan Simeone pada menit ke-82. Kemenangan atas Cagliari 3-1, Stefano Pioli terkesan dengan semangat pemain AC Milan. AC Milan sebelumnya tertinggal 1-0 setelah gol pembuka Zito Lufumbo yang membuat Rossoblu unggul. Namun Rossoneri berhasil membalikan keadaan setelah gol Noah Okafor, Fikayo Tomori dan Ruben Loftus-Cheek. Kemenangan ini membuat AC Milan terus memepet pemuncak klasemen Inter Milan yang dikolongi Sassuolo 1-2. Pertandingan AC Milan berikutnya adalah melawan Lazio pada tanggal 30 September sebelum mereka bertandang ke Jerman untuk menghadapi Borussia Dortmund dalam pertandingan kedua Liga Champions. Kedua pertandingan tersebut menjadi kunci bagi Pioli dan skuadnya sehingga menambah tensi di Milanello. Pioli lebih dulu memberikan reaksi atas kemenangan AC Milan atas Cagliari. Kami mengawali pertandingan dengan baik, kami seharusnya bisa unggul tapi kami tidak konkret, kata Pioli. Kemudian kami kebobolan gol karena kecerobohan. Kami melakukannya dengan baik untuk membalikan keadaan dengan prinsip kami dan memenangkan pertandingan yang tentu saja tidak mudah. Pelatih AC Milan kemudian ditanya apakah dia menginginkan lebih banyak opsi di bangku cadangan. Saya memulai dengan tujuan ini dan klub pandai memuaskan saya. Saya tidak punya banyak pemain dan saya lebih suka itu. Tetapi saya punya beberapa pemain yang siap dimainkan. Mungkin Anda bisa membayarnya dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang kami akan mendapatkan keuntungan dengan pemain yang lebih termotivasi dan lebih sedikit cedera. Bukannya saya akan melakukan perubahan hanya karena banyaknya pertandingan, tapi juga untuk menjaga level tim tetap tinggi. Lebih lanjut, Pioli juga memberikan pendapatnya mengenai penampilan Ruben Loftus-Cheek yang mencetak gol dari tendangan keras luar kotak penalti. Ruben adalah pemain yang kuat, sangat lengkap, yang memberi kami segalanya, umpan, sisipan, fisik, bola-bola lepas. Dia sangat penting, tapi dia harus diatur karena dia tidak banyak bermain dalam beberapa tahun terakhir. Pelatih Rossoneri pun melontarkan pujian tinggi pada Yacine Adli yang perlahan berhasil menembus skuad. Selamat kami ucapkan kepada @puridingpuringkak yang telah menebak skor pertandingan Cagliari versus AC Milan dengan tepat. 1-3 untuk kemenangan AC Milan dengan pencetak gol pertama adalah Okafor. Silahkan isi link di deskripsi untuk konfirmasi pengiriman jersey. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Anda. Forza Milan! Dia melakukannya dengan baik, saya sangat senang untuknya. Dia telah memainkan peran ini sejak 10 Juli dengan penuh kemauan dan keinginan untuk berkembang dan selalu mengulas penampilan rekan satu tim di peran tersebut.
Dia melakukan banyak hal bagus, hal-hal lain yang bisa dia lakukan dengan lebih baik. Tapi penampilan itulah yang memberi saya kemungkinan untuk mempertimbangkan Adli dalam peran itu. Pioli selanjutnya menganalisis performa AC Milan melawan Cagliari dalam pertandingan tandang. Kami memainkan pertandingan yang tidak mudah secara taktik. Kami juga harus seimbang agar bisa berbahaya. Namun ada beberapa celah yang terlihat. Kami mengendalikan permainan. Okafor menampilkan permainan yang sangat bagus. Dia bisa bermain sebagai penyerang atau pemain sayap menggantikan Leao. Pioli punya banyak pemain yang fleksibel. Mungkin hanya Chukwueze yang bisa bermain hanya di sisi kanan. Jovic memberikan kesan yang bagus melawan Verona, juga pulih dengan baik. Kemudian Pioli menyinggung bagaimana klub dapat memperbaiki masalah pertahanan mereka. Pada babak pertama kami tidak mengambil resiko apapun kecuali di gawang yang harus lebih berhati-hati. Di babak kedua kami terlalu banyak melewatkan umpan dan kebobolan sedikit. Namun tidak mudah untuk memimpin selama 90 menit. Maka jelaslah bahwa kami harus berbuat lebih baik. Pioli pun berbicara tentang karya Tijani Reinders. Dia adalah pemain hebat. Saya ingin dia lebih berperan di lini depan. Dia memiliki kecerdasan dan kebersihan teknis. Dia mencobanya hari ini. Musa juga bisa bermain sebagai mezzala dan itu membuat saya merasa nyaman menggantikan Krunic. Terakhir Pioli membahas kemungkinan stadion baru Milan di San Donato yang dapat dihadirkan kepada para Milanisti. Saya percaya bahwa masa depan sebuah klub hebat tidak hanya ditentukan oleh kecintaan terhadap San Siro, tetapi juga melalui inovasi dan stadion yang dimiliki. Sepak bola Italia tertinggal, stadion baru akan membuat klub semakin berjaya dan kompetitif. Sementara itu AC Milan mencium aroma gratisan. Datangkan Juan Miranda dari Real Betis, pesaing sepadan Theo Hernandez. AC Milan ingin memboyong bek kiri Spanyol yang saat ini bermain untuk Real Betis, Juan Miranda, untuk menjadi pelapis dan pesaing sepadan bagi Theo Hernandez. Juan Miranda bukanlah sosok baru bagi manajemen AC Milan. Pasalnya di jendela transfer musim panas lalu, AC Milan sudah memasukkan Juan Miranda ke dalam daftar belanja. Kini AC Milan kembali menginginkan Juan Miranda untuk menjadi pesaing bagi Theo Hernandez di sisi kiri Rossoneri. Juan Miranda dipastikan akan menjadi target utama bagi AC Milan di jendela transfer musim panas mendatang. Ya, Theo Hernandez membutuhkan opsi cadangan. Meskipun jendela bursa transfer telah ditutup, Rossoneri sudah mulai merencanakan masa depan termasuk mencari pemain baru untuk posisi tersebut. Menurut Corriere dello Sport, Davide Bartesaghi, pemain berusia 17 tahun yang memulai debutnya di Serie A saat menghadapi Hellas Verona, telah mendapatkan kepercayaan dari Rossoneri. Jika perlu, Alessandro Florenzi bisa bermain di sayap kiri, seperti yang dilakukannya beberapa hari yang lalu di San Siro. Namun manajemen AC Milan sedang mencari alternatif yang bisa diandalkan untuk menggantikan Theo Hernandez. Karenanya mereka telah menghubungi Real Betis untuk mengamankan jasa Juan Miranda. Kontrak bek sayap asal Spanyol tersebut akan berakhir pada Juni 2024 mendatang. Namun dia menolak untuk memperpanjangnya meski ada tawaran dari klub. AC Milan yang tertarik padanya selama musim panas akan melakukan upaya lain dalam beberapa bulan mendatang.